Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Habibur Rahman MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar analisis kompleks. Di sini, perkenalkan saya Vila Sofiati dengan 3 digit tim terakhir 036 dari Rombel 1 Matematika 2021 akan melakukan review artikel sebagai proyek pengantar analisis kompleks. Kemudian di sini judul artikelnya adalah menentukan pengukuran kecepatan simulasi kereta api berbasis microcontroller Arduino dengan menggunakan bilangan kompleks. Dengan nama proceedingnya adalah Seminar Nasional Teknoka. Volumenya 4 dengan halaman 84 sampai 88. Dengan tahun 2019 dan penulisnya yaitu Supriyatna, Dimas Ratna, Ermawati, dan Ria Adnisa Salsabila. Reviewernya saya sendiri yaitu Filosofiati dan tanggal mereviewnya pada 24 Desember 2023. Latar belakang dari penelitian ini adalah microcontroller adalah sebuah IC pengontrol rangkaian elektronika yang terdiri dari prosesor dan flash memory yang dapat ditulis hingga 1000 kali, memungkinkan penghematan biaya pengembangan. Komponen utamanya meliputi CPU, memori I/O, dan fitur tambahan seperti ADC yang terintegrasi. Penggunaan microcontroller seperti Arduino Uno R3 sangat berguna untuk eksperimen yang memerlukan ketelitian tinggi, seperti simulasi kecepatan kereta api. Alat yang dimodifikasi tersebut masih menggunakan komputer sebagai pengendali alat dan penampil data. Selanjutnya, alat dikembangkan terus dengan microcontroller yang menggantikan posisi komputer. Penggunaan microcontroller sangat menguntungkan dalam fisika matematika, khususnya dalam perhitungan bilangan kompleks untuk analisis numerik dan penyelesaian persamaan diferensial. Dalam hal ini, Arduino Uno R3 dan sensor inframerah digunakan untuk mengukur ketelitian dengan metode bilangan kompleks. Langkah secara analitis mencakup menentukan vektor posisi, kecepatan, dan percepatan dari titik-titik yang dianalisis, kemudian membuat algoritma dan persamaan matematika yang diimplementasikan melalui program komputer yang diunggah ke microcontroller. Keuntungan penggunaan microcontroller meliputi kepraktisan ringan dan mudah dioperasi di berbagai lokasi. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan pengukuran kecepatan simulasi kereta api berbasis microcontroller Arduino Uno R3 dengan menggunakan bilangan kompleks. Untuk menentukan kecepatan jarak tempuhnya, digunakan analisis fisika dan matematis dengan menggunakan penerapan bilangan kompleks dengan fungsi T. Dalam penelitian ini dibuktikan juga bahwa besarnya kecepatan pada jarak yang sama adalah konstan, baik menggunakan analisis fisika maupun matematis yang membuktikan berlakunya GLB atau aturan gerak lurus beraturan. Di sini, subjek penelitiannya adalah simulasi kereta api berbasis microcontroller Arduino Uno R3 dan sensor inframerah. Metode penelitian dan langkah penelitiannya yaitu di sini, metode penelitian ini bertujuan untuk membuktikan berlakunya aturan gerak lurus beraturan GLB melalui percobaan yang dilakukan secara berulang dengan jarak tempuh yang sama. Penelitian ini fokus pada penentuan kecepatan dengan memperoleh kecepatan konstan dari setiap percobaan, di mana percepatan atau A dan pada percobaan diasumsikan dengan nilai 0. Jadi A-nya sama dengan 0. Kemudian pertama-tama, penelitian ini menggunakan analisis fisika dan matematis untuk membuktikan penerapan fungsi bilangan kompleks A plus IB. Dengan fungsi T, Z sama dengan X plus Y sama dengan I plus 2T per T min I dalam menentukan kecepatan. Fungsi bilangan kompleks digunakan untuk menganalisis pengaruh waktu terhadap kecepatan. Selanjutnya, penelitian dilakukan pada jarak tempuh sepanjang 1 meter dengan variasi daya yang berbeda. Percobaan dilakukan secara berulang dengan jarak yang tetap, namun menggunakan variasi daya yang berbeda untuk mengamati pengaruh terhadap kecepatan. Proses pengambilan data dilakukan menggunakan microcontroller Arduino Uno R3 sebagai pengendali yang terintegrasi dengan dua buah sensor inframerah yang dipasang secara sejajar. Sensor inframerah ini berfungsi sebagai switch dan secara otomatis mengaktifkan perhitungan waktu stopwatch saat suatu benda melewati posisi sensor. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan untuk melewati posisi pada sensor dapat dihitung. Pada tahap pengambilan data, sensor inframerah terintegrasi dengan program pada Arduino R3
Untuk mengatur fungsi utama percobaan sebagai penghitung waktu atau batch. Data pengujian diambil 2 kali pada jarak antara sensor inframerah pertama dan sensor inframerah kedua sepanjang 1 meter. Hasil penelitiannya dengan percobaan berulang dan jarak yang sama tapi variasi dayanya berbeda. Data waktu ini diperoleh dari pembacaan sensor inframerah dan ditentukan pembuktian kecepatan berdasar analisis matematika menggunakan fungsi bilangan kompleks. Nah, berikut adalah tabel yang berisi perolehan data dengan percobaan daya yang pertama dengan jarak yang sama yaitu 1 meter. Nah, pada tabel ini tuh menunjukkan pengaruh waktu terhadap perhitungan bilangan kompleks dalam konteks kecepatan. Kecepatan ini yang konstan pada waktu berbeda menghasilkan bilangan kompleks dengan nilai terbalik. Di sini ada kecepatan 0,09 meter per sekon dengan waktu 11,298 sekon, menghasilkan bilangan kompleks 0,02 meter per sekon. Kemudian ada percobaan kedua dengan waktunya yaitu 11,116. Ini menghasilkan bilangan kompleks yang serupa yaitu 0,02 dan percobaan ketiga dengan waktu 11,090. Di sini menghasilkan hasil yang konsisten untuk bilangan kompleksnya yaitu 0,02. Kemudian di sini ditunjukkan sebuah grafik yang menunjukkan hubungan antara kecepatan V dan waktu T pada 3 waktu yang berbeda tadi. Nah, di sini grafik menggambarkan perhitungan kecepatan dan bilangan kompleks yang dihasilkan pada setiap waktu tersebut. Ada garis berwarna hijau dan pink, di mana garis berwarna hijau adalah kecepatan dan garis yang berwarna pink adalah bilangan kompleks, di mana di sini kecepatannya sama, yaitu 0,09, dan di sini untuk bilangan kompleksnya juga sama, 0,02. Kemudian lanjut pada penelitian kedua, di sini tabelnya menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap perhitungan bilangan kompleks. Kecepatan yang sama dengan waktu yang berbeda kan menghasilkan bilangan kompleks yang terbalik. Di sini kecepatan 0,18 hasilnya dengan waktu 5,454 dan ada bilangan kompleksnya yaitu 0,10. Dan kemudian percobaan lainnya pada waktu 5,448 meter per sekon dengan bilangan kompleksnya juga 0,10 dan yang waktu lainnya pada waktu 5.392 second dengan kecepatannya 0,19. Di sini memberikan hasil yang serupa yaitu 0,10. Grafik berikut menunjukkan hubungan antara kecepatan dan waktu pada 3 waktu yang berbeda. Nah, di sini kita bisa melihat sama seperti tadi untuk grafik dengan garis berwarna hijau adalah kecepatan dan berwarna pink adalah bilangan kompleks. Di sini untuk bilangan kompleksnya sama, nilainya 0,10. Sementara untuk kecepatannya berbeda, ada yang 0,19 dan ada yang 0,18. Nah, di sini berarti grafik 1 dan grafik 2 menunjukkan bahwa percobaan ini membuktikan aturan gerak lurus beraturan atau GLB melalui serangkaian eksperimen berulang dengan jarak tempuh sama. Hasil menunjukkan kecepatan yang konstan pada setiap percobaan dan percepatan dalam percobaan ini dinyatakan sebagai 0. Nah, melalui perbandingan data, hubungan antara kecepatan dan waktu, di sini ditampilkan sebuah grafik di mana grafik tersebut disimpulkan bahwa hubungan antara waktu dan kecepatan mempengaruhi nilai bilangan kompleks. Semakin besar waktu, kecepatan semakin kecil, dan sebaliknya. Ini sejalan dengan analisis fisika yang menyatakan hubungan V sama dengan S per T, atau kecepatan sama dengan jarak per waktu. Nah, di sini kecepatan berbanding terbalik dengan waktu. Efek ini juga terlihat dalam penelitian di mana arus V2 membuktikan waktu yang lebih singkat untuk menghasilkan nilai bilangan kompleks dibandingkan dengan V1. Karena pada V2 ini untuk waktunya relatif lebih singkat pada percobaannya dibandingkan dengan V1. Kemudian pada kelebihan penelitian ini menggunakan mikrokontroler Arduino Uno
yang memiliki kelebihan seperti ketelitian, keakurasian pengukurannya tinggi, tidak menggunakan tempat yang luas, komponennya ringan, dan dapat dioperasikan di mana saja. Penelitian ini juga inovatif dengan menggunakan bilangan kompleks untuk mengukur kecepatan dan simulasi kereta. Kemudian kekurangan dari penelitian ini adalah penelitian ini tuh belum tentu bisa dilakukan dan diterapkan pada kereta api yang sesungguhnya di dunia nyata. Penelitian ini juga tidak membahas faktor yang memengaruhi kecepatan simulasi, seperti mungkin ada massa, gaya gesek, sudut kemiringan, dan lain-lain. Menggunakan bilangan kompleks mungkin sulit dipahami oleh pembaca yang tidak memiliki latar belakang matematika yang kuat. Kemudian kesimpulannya, berdasar penelitian ini, disimpulkan bahwa mikrokontroler Arduino Uno R3 dan sensor inframerah dapat berperan sebagai switch dan switch untuk mengukur waktu lewatnya benda. Fungsi ini memungkinkan pengukuran kecepatan kereta api secara akurat dengan menggunakan fungsi kompleks. Hubungan antara waktu dan kecepatan dijelaskan melalui analisis fisika dan matematis, menunjukkan bahwa semakin besar waktu, semakin kecil bilangan kompleks. Analisis juga mencakup konsep gerak lurus beraturan atau GLB, di mana untuk jarak dan daya yang sama dengan kecepatan konstan, variasi daya memengaruhi waktu yang pada gilirannya memengaruhi kecepatan. Hubungan antara waktu dan kecepatan ditemukan berbanding terbalik, di mana semakin besar waktu, semakin kecil kecepatan, dan sebaliknya. Selama penelitian ini juga teramati bahwa perubahan kecepatan V2 lebih cepat meningkatkan bilangan kompleks dibandingkan kecepatan V1. Kemudian kesimpulannya, hubungan waktu kecepatan dapat diamati melalui perubahan bilangan kompleks memiliki implikasi penting dalam pengukuran kecepatan menggunakan mikrokontroler dan sensor inframerah. Di sini daftar pustakanya adalah artikel yang direview ini, yaitu menentukan pengukuran kecepatan simulasi kereta api berbasis mikrokontroler dengan menggunakan bilangan kompleks. Eee, untuk review artikelnya, sekian sampai sini. Terima kasih telah menonton dan menyimak. Apabila ada kesalahan baik kata maupun mengucapkan, saya mohon maaf. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.